Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Ramadhani dengan NIM 06041382328072, Program Studi Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Kesultanan Samudra Pasai. Kesultanan Samudra Pasai adalah kesultanan yang memiliki nama lengkap Samudra Aca Pasai, di mana artinya yaitu kerajaan samudra yang baik dengan ibu kota di Pasai. Kesultanan Samudra Pasai diperkirakan sudah ada terdahulu sebelum adanya dinasti Utsmani yang berada di Turki, yang diperkirakan dinasti Utsmani menancapkan kekuasaannya di sekitar tahun 1385 Masehi. Dan dapat diketahui bahwa Samudra Pasai sudah memberi pengaruh di wilayah Asia Tenggara sejak 1297 Masehi. Samudra Pasai adalah kerajaan kelanjutan dari kerajaan-kerajaan pra-Islam yang berjaya sebelumnya, yaitu kerajaan penganut agama Hindu-Buddha. Nazimuddin Al-Kamil merupakan laksamana laut dari dinasti Fatimiyah di Mesir. Ia menaklukkan beberapa kerajaan Hindu-Buddha yang berada di Aceh dan yang menguasai daerah subur yang bernama Pasai. Nazimuddin membangun sebuah kerajaan di muara Sungai Pasai pada tahun 1128 Masehi yang bernama Kerajaan Pasai. Alasan Nazimuddin mendirikan kerajaan tersebut untuk memenuhi ambisi dinasti Fatimiyah untuk menguasai perdagangan di wilayah pantai timur Sumatera. Dinasti Fatimiyah pada saat itu menaklukkan kota Kambayat di Gujarat. Mereka menyerang daerah penghasil lada, yaitu daerah Kampar Kanan dan Kampar Kiri di Minangkabau, sebagai untuk bentuk menguasai perdagangan di Minangkabau. Tetapi pada saat menjalankan penyerangan kota penghasil lada, Nazimuddin Al-Kamil gugur dan dikebumikan di Bangkinang di tepi Sungai Kampar Kanan pada tahun 1128. Setelah itu, Kesultanan Pasai dikuasai oleh Laksamana Khafrawi Al-Kamil. Laksamana Khafrawi Al-Kamil adalah putra dari Nazimuddin Al-Kamil. Ia dikalahkan oleh Laksamana Jahanjoni yang berasal dari Pelauwe pada tahun 1204 Masehi. Dibawahkan dari Laksamana Jahanjoni, Kesultanan Samudra Pasai menjadi negara maritim terkuat di Nusantara, dan ia merupakan peranakan dari India dan Parsi. Setelah redupnya dinasti Fatimiyah, Mesir mendirikan dinasti baru, yaitu dinasti Mamaluk. Seperti sebelumnya, dinasti Mamaluk juga mempunyai ambisi yang sama, yaitu untuk menguasai perdagangan di daerah Pasai. Dinasti Mamaluk pada saat itu mengutus Syah Ismail dan Fakir Muhammad yang merupakan pendakwa Islam atau bekas ulama pantai barat India. Mereka berdua datang ke daerah Pasai untuk menemui Merah Silu yang merupakan anggota angkatan perang kerajaan dinasti Mamaluk. Mereka membantu Merah Silu untuk membangun kerajaan Samudra menjadi tandingan kerajaan Pasai. Merah Silu kemudian dijadikan sultan kerajaan Samudra. Setelah dilantik menjadi sultan, Merah Silu berubah nama menjadi Sultan Malik Al-Salih. Kemudian ia menikahi putri Ganggang Sari, keturunan dari Sultan Aladin Muhammad Amin bin Abdul Qadi dari Kerajaan Perak. Dari pernikahan tersebut, Sultan Malik Al-Salih memiliki dua orang putra, yaitu Muhammad dan Abdullah. Pada kemudian hari, Muhammad diberi kepercayaan untuk memimpin kerajaan Pasai. Ia diberi gelar Sultan Muhammad Malikul Zahir atau Sultan Malik Al-Tahir. Sembari didampingi sang ayah, ia memimpin kerajaan Samudera. Pada masa kepemimpinan Sultan Muhammad Malikul Zahir, kerajaan Pasai mengalami masa kejayaan yang dibuktikan dengan adanya kesuburan tanah, aktivitas perdagangan cukup maju, dan juga sudah ada mata uang yang dibuat dari bahan emas sebagai alat transaksi pada saat itu, serta terjalin hubungan baik dengan negara dari luar Nusantara. Begitupun dengan pedagang Jawa
berjalan dengan baik karena pada saat itu para pedagang tidak dipungut pajak. Pada abad ke-13 sampai abad ke-16, Kerajaan Pasai merupakan wilayah penghasil rempah terkemuka di dunia, dengan lada sebagai hasil komoditi terbesar dan juga memproduksi sutra, kapur barus, dan emas. Sultan Muhammad Malikul Zahir memiliki dua orang anak yang bernama Malikul Muhammad dan Malikul Mansur. Sultan Muhammad Malikul Zahir meninggal pada saat masih memimpin Kerajaan Pasai karena sakit. Kepemimpinan Kerajaan Pasai kembali ke tangan sang ayah, yaitu Sultan Malik Al-Saleh atau Merah Silu, yang pada saat itu ia sedang memimpin Kerajaan Samudera. Kepemimpinan tidak jatuh ke tangan sang anak Muhammad Malikul Zahir karena anak dari mendiang Sultan Muhammad Malikul Zahir umurnya masih belia. Kemudian anak ia diserahkan kepada Malikul Zahir Mahmud diasuh oleh Said Ali Gaituddin dan Malikul Mansur diasuh oleh Said Semayamuddin. Setelah dirasa dewasa dan dirasa sudah cukup, serta berdasarkan kesepakatan orang-orang besar, Sultan Malik Al-Salih mengundurkan diri dan menyerahkan Kerajaan Pasai kepada Malikul Mahmud, Kerajaan Samudra kepada Malikul Mansur. Pada masa kekuasaan Sultan Malikul Mansur dan Sultan Malikul Mahmud, Sultan Malikul Mansur ternyata pada saat itu menggilai istri dari sang kakak, yaitu Sultan Malikul Mahmud. Karena itu, Sultan Malikul Mansur diusir dari singgasananya dan dipenjarakan hingga ia meninggal. Kerajaan Samudera pun turun ke tangan Sultan Malikul Mahmud. Sultan Malikul Mahmud menduduki singgasana dua kerajaan tersebut yang kemudian digabungkan menjadi Kesultanan Samudera Pasai. Pada tahun 1346, kepemimpinannya diganti oleh sang anaknya yang bernama Ahmad Permadala Permala. Setelah dinobatkan, nama anaknya menjadi Sultan Ahmad Malik Az-Zahir. Sultan Ahmad Malik Az-Zahir memiliki 5 orang anak, yaitu 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Anak-anaknya tersebut bernama Tun Brahim Bapa, Tun Abdul Jalil, Tun Abdul Fadil, Tun Madam Maria, dan Tun Takia Darah. Pada masa kepemimpinan Sultan Ahmad Malik Az-Zahir yang dikenal dengan citra kepemimpinan buruk dan juga ada cerita yang sangat memalukan, yaitu Sultan Ahmad Malik Az-Zahir ternyata menaruh berahi kepada sang kedua putrinya. Hal tersebut memancing amarah banyak pihak termasuk sang anak sulungnya, yaitu Tun Brahim Bapa. Tun Brahim Bapa kemudian membawa kedua adiknya untuk disembunyikan dari sang ayah. Tetapi Sultan Ahmad Malik Az-Zahir merasa ditantang dan murka kepada sang anak. Ia memerintahkan pengawalnya untuk membunuh sang anak. Tun Brahim Bapa yang seharusnya menjadi putra mahkota tewas karena meminum racun dari sang ayah. Tidak lama kemudian, kedua putrinya juga tewas dengan meminum racun yang sama dengan sang kakak. Tidak hanya sampai di sana, keganasan sang Sultan Ahmad Malik Az-Zahir pun berlanjut pada saat ia mengetahui bahwa Raden Galuh Gemerancang, putri dari Kerajaan Majapahit, jatuh cinta kepada anak keduanya, yaitu Tun Abdul Jalil. Sultan Ahmad Malik Az-Zahir yang memiliki rasa kepada putri Raden Galuh Gemerancang pun merasa terhina dan cemburu, sehingga ia memerintahkan pengawalnya untuk membunuh anaknya yang kemudian lalu ditenggelamkan mayat anaknya ke sungai. Raden Galuh Gemerancang yang saat itu sedang jatuh cinta bertekad untuk menemui Tun Abdul Jalil ditemani para pengawalnya. Tetapi pada saat di tengah perjalanan ia mendengar kabar tersebut, sang putri pun tak kuasa menahan sedih. Raden Galuh Gemerancang ikut menenggelamkan dirinya ke dalam sungai di mana mayat sang pujaan hadi ditenggelamkan. Para pengawal yang menemani sang putri pun segera menyampaikan kabar tragis tersebut ke Kerajaan Majapahit. Raja Majapahit yang mendengar kabar tersebut tentu saja murka. Ia memerintahkan kepada bala tentaranya untuk menyerang Kerajaan Pasai. Kerajaan Pasai sempat memberi perlawanan kepada serangan Kerajaan Majapahit. Tetapi Kerajaan Majapahit tetap lebih unggul dan berhasil mengalahkan Pasai. Sultan Ahmad Malik Az-Zahir yang merasa terdesak pun melarikan diri ke Menduga,
yang terletak diperkirakan jaraknya 15 hari dari negeri Pasai. Setelah mengalami kemenangan, pasukan kerajaan Majapahit juga merampas harta dan tawanan perang dari Pasai. Dalam perjalanan kembali ke Jawa pun, tentara Majapahit singgah ke Palembang dan Jambi untuk menaklukkan dua negeri tersebut. Sistem politik Kesultanan Samudra Pasai. Setelah menjadi kerajaan Islam pertama di Nusantara, Samudra Pasai berkembang pesat menjadi pusat perdagangan dan pusat studi Islam. Sultan Malik Al-Salih menikahi putri Raja Perlak sebagai bentuk menyebarluaskan proses Islamisasi. Pada masa kekuasaan Sultan Malik Al-Salih, terjalin hubungan baik dengan Cina dan Timur Tengah. Kerajaan Samudra Pasai diperintah oleh penguasa yang bergelar Sultan, dibantu patih bergelar Amir. Sistem ekonomi dan sosial budaya Kesultanan Samudra Pasai. Kehidupan ekonomi kerajaan Samudra Pasai banyak bertumpu pada pelayaran dan perdagangan. Setiap tahunnya, Samudra Pasai mampu mengekspor lada, sutra, kapur barus, dan emas dalam jumlah besar. Kehidupan sosial budaya Kesultanan Samudra Pasai sudah dipengaruhi oleh agama Islam tetapi dicampur dengan pengaruh budaya setempat. Masyarakat di kerajaan Samudra Pasai sangat menghormati para ulama dan memandang mereka sebagai pemimpin spiritual. Keruntuhan Samudra Pasai ditandai dengan adanya konflik antara keluarga dan juga Kesultanan Samudra Pasai mendapat serangan berturut-turut dari kerajaan Majapahit karena merasa resah dengan kemajuan perdagangan Samudra Pasai serta muncul kerajaan pesaing, salah satunya yaitu kerajaan Malaka yang kemudian pusat perdagangan pindah ke kerajaan Malaka. Silsilah kerajaan Samudra Pasai. Sultan pertama yaitu Sultan Malikul Salih, Sultan kedua Sultan Muhammad Malikul Zahir, kemudian dilanjutkan dengan kepemimpinan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir, kemudian Sultan Malik Az-Zahir, Sultan Ahmad Malik Az-Zahir, Sultan Zain Al-Abidin Malik Az-Zahir, kemudian dilanjutkan dengan Sultanah Nahrasyah, dilanjutkan dengan Sultan Salah ad-Din Sultan yang ke-9, yaitu Abu Zaid Malik Az-Zahir, Sultan Mahmud Malik Az-Zahir, Sultan Zain Al-Abidin, Sultan Abdullah Malik Az-Zahir, dan kemudian Sultan Zain Al-Abidin. Peninggalan Samudra Pasai. Pertama, uang dirham, yang pada saat itu Kesultanan Samudra Pasai sudah dapat membuat dan memiliki alat transaksi sendiri yang terbuat dari 70% dari emas 18 karat dan berbentuk koin berdiameter 10 mm berbobot 0,6 gram di setiap koinnya. Koin ini diberi nama dirham, yaitu memiliki dua jenis. Pertama 1 dirham dan setengah dirham. Memiliki ciri khas bertulisan Muhammad Malik Az-Zahir dan di sisi satunya tertulis Al-Sultan Al-Adil. Pencetakan alat transaksi ini ternyata menyebar sampai ke seluruh Sumatera dan semenanjung Malaka. Peninggalan lainnya yaitu Cakradonya, yang merupakan hadiah pemberian dari Kekaisaran Cina kepada Sultanan Samudra Pasai, yang merupakan berupa lonceng berbentuk stupa. Lonceng tersebut memiliki ukuran tinggi 125 cm dan 75 cm. Lonceng ini bernama Cakradonya dan dibuat oleh Cina pada tahun 1409 Masehi. Arti dari kata Cakradonya yaitu cakra adalah poros kereta dan donya berarti dunia. Di bagian luarnya terdapat hiasan dan simbol yang berbahasa Arab dan Cina. Kesultanan Samudra Pasai merupakan kerajaan yang pada awalnya dari dua kerajaan yang berbeda, tetapi memiliki ambisi yang sama, yaitu menguasai wilayah perdagangan di Pasai. Lalu kemudian disatukan dan kerajaan Samudra Pasai ini menjadi kerajaan maritim perdagangan yang menjalin hubungan baik dengan Cina dan Timur Tengah.
Kerajaan Samudra Pasai juga menjadi pusat kota belajar agama Islam. Keberakhiran kerajaan ini disebabkan oleh faktor saling menjatuhkan antara keluarga dan adanya serangan dari kerajaan Majapahit serta kalah saing dengan kerajaan-kerajaan baru, salah satunya kerajaan Malaka. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata saya mohon ampun dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.